Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak Jokowi membuat Twitter tentang sholat Idul Adha di istana, lalu di situ menyebut muadzin. Ini menjadi heboh. Banyak yang mengecam, banyak yang mengatakan Jokowi memalukan, ngakak gitu. Kok ada sholat Idul Adha ada azannya? Saya kasih tahu bahwa orang yang berkomentar seperti itu, bahwa orang yang menertawakan hal itu sedang menunjukkan kebodohan dirinya sendiri. Mari kita buktikan. Idul Adha dikaitkan dengan muadzin. Siapa yang pertama kali menggunakan diksi semacam ini? Imam Syafi'i. Ingat, ketika dalam pelaksanaan Idul Adha ada penyebutan muadzin, itu yang menyebut itu Imam Syafi'i. Saya baca buktinya. Qala Nawawi rahimahumullah. Ini Imam Nawawi berkata dalam kitabnya Majmu' Syarhil Muhadzab. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wal ashabu, dan juga ulama-ulama madhab Syafi'i. Wa yustahabbu ayyuqala, dan disunnahkan untuk diucapkan as-sholata jami'ah. Ucapan as-sholata jami'ah. If'alu as-sholata jami'ah tuh. Kerjakanlah sholat berjamaah gitu. Lima dzakarnahu, karena alasan yang sudah kami sebutkan, minal qiyasi, yaitu berupa qiyas alal kusufi. Jadi dikiaskan kepada sholat kusuf, sholat gerhana. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i ini, ingat, fil ummi, dalam kitab al-um, wa uhibbu, dan saya senang, ayya'murul imamu, agar imam memerintah al-muadzinah. Berani kamu bilang menertawakan Imam Syafi'i. Yang menyebut al-muadzin itu Imam Syafi'i. Ayya'muru, agar imam memerintah al-muadzinah, kepada muadzin. Ayyakula, agar berkata, siapa itu muadzin? Fil a'yadi, di dalam solat id. Ayat itu jamak dari idun, idani, ayadun, idul fitri, idul adha. Wama, dan juga hal-hal lain, jama'an nasa, yang mengumpulkan manusia, minas sholati, dari sholat-sholat. Artinya hal-hal momentum-momentum di mana manusia berkumpul untuk sholat. Sholat istisqa, sholat kusuf, sholat khusuf, dan sebagainya. Apa yang diucapkan itu? As-sholata jami'ah. Jadi kata Imam Syafi'i, yang mengucapkan as-sholata jami'ah di dalam sholat id itu muadzin namanya, Pak. Mau nertawakan Imam Syafi'i? Kamu mau bilang, apa-apaan Imam Syafi'i? Memangnya sholat id ada azannya. Kok bawa-bawa nama muadzin? Dipikir. Jangan asal tak suka terus nyala-nyalain. Itu diksinya Imam Syafi'i. Sama Imam Nawawi pun tidak dikoreksi hal itu. Kalau memang seandainya itu keliru, sudah biasa ulama itu mengkoreksi ulama yang lain. Biasanya la yastaqimu, tidak benar. Yukhalifu as-shawab, keliru. Lalu diberi bahasa yang tepat, bukan muazzin misalnya gitu. Jadi marilah kita itu komentar itu harus berbasis ilmu. Kalau yang ngomong Pak Rafli Harun, wajar. Beliau bukan pakarnya di sini. Beliau pakar hukum umum lah, bukan hukum Islam. Justru kalau beliau berkomentar itu keliru, ya wajar. Mantakallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Orang berbicara di luar kapasitasnya pasti mengungkapkan kalimat-kalimat yang luar biasa. Luar biasa itu maksudnya aneh gitu. Menabrak-nabrak, wajar, saya maklum. Tapi kan ada sebagian ustadz siapa itu yang juga ikut menertawakan dan bertanya, sejak kapan sholat id ada azannya? Jadi dikiranya setiap ada nyebut muazzin berarti ada azan. Ini kan nggak paham. Muazzin itu secara bahasa mu'lin atau mu'allim atau mu'lim. Orang yang memberitahu, orang yang mengabarkan. Kalau yang diucapkan itu azan sholat, namanya muazzin, oke. Muazzin liduhulis sholat. Waktu sholat, mengasih tahu maksudnya sholat. Ada azan untuk orang mati, azan untuk orang lahir. Apa setiap muazzin itu harus orang yang azan? Enggak, secara bahasa. Nah, inilah pentingnya. Dalam fikih itu, dalam usul fikih itu ada makna hakiki lughawi, makna secara bahasa. Ada hakiki urfi, makna secara tradisi, ada hakiki syar'i.
Jadi jangan ujuk-ujuk menyalahkan, kok disebut muazin kan nggak azan lah. Dalam Al-Quran wa azin fin nasi, maka masa kamu artikan itu dan berazanlah, kan enggak. Jadi gitu ya. Jadi jelas yang menggunakan diksi muadzin itu Imam Syafi'i. Ada orang yang mengkritik katanya, saya lanjutkan dulu ya. Au as-solata, atau mengucapkan as-solata saja. Wa in qala, dan apabila muazzin itu berkata, ini muazzin tetap, huwa kembali ke muazzin. Halumma ila sholah, ayo sholat. Misalnya ya. Lam nakrohu, kami tidak menganggap itu sebagai hal yang makruh, kami tidak membencinya. Wa in qala, walau misalnya dia juga berkata, hayya 'alas sholah, sebagaimana dalam azan ya, ayo sholat. Fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Wa in kuntu uhibbu ayyatawaqqa dzalika, walaupun saya senang kalau itu dihindarkan. Li'annahu min kalamil adzani, karena itu adalah diksi atau potongan dari azan. Jadi karena memang sholat istisqa, sholat kusuf, sholat id ini sholat yang tidak disunnahkan ada azan yang nggak mau kenal Allahu Akbar, hayalah sholah hayalal falak, maka sebaiknya jangan pakai diksi itu, pakai diksi yang lain. Tetapi tetap disebut azan. Kenapa? Kenapa Imam Syafi'i menggunakan muazzin? Karena muazzin secara bahasa itu muallim, bukan muallim ya, mu'lin, orang yang memberitahu. Ketika mengatakan as-sholata jami'ah, itu kan memberitahu bahwa sholat akan dilaksanakan. Maka secara bahasa orang ini juga disebut muazzin, walaupun dia tidak azan. Gitu ya. Kamu mau nyalain Imam Syafi'i menggunakan kata muazzin? Seharusnya ada yang bilang seharusnya memakai kata murokki. Murokki itu justru bukan azan dan bukan memberitahukan waktunya sholat, tapi tarkiyah. Tarkiyah itu artinya mempersilahkan khotib untuk naik ke mimbar untuk khutbah. Itu tarkiyah namanya. Iwa idza soidal khotibu alal mimbar. Misalnya begitu, kalau Jumatan itu Bilal, kamu sebutnya Bilal ya. Padahal Bilal itu nama sahabat, orang yang azan pertama kali, namanya Bilal bin Rabah. Seharusnya muazzin itu ya Bilal ya muazzin. Kenapa? Karena yang azan pertama itu Bilal. Dan orang menyebut Bilal karena ingat momentum siapa yang azan pertama kali. Tetapi dalam masyarakat kita sudah Bilal itu ya yang pegang tombak terus. Dan faktanya Bilal itu ya yang azan juga kan. Dia yang azan, dia yang Bilal kan. Cuman dalam momentum dia itu ada tarkiyah namanya. Ibnu Hajar menjelaskan tarkiyah itu adalah ketika ada satu orang dari jamaah itu mengingatkan yang lain untuk diam dan mempersilahkan khotib naik ke mimbar. Itu ada dalilnya. Dan yang pertama kali menjadi murokki juga Bilal. Hadisnya ketika Nabi mau naik ke mimbar, ya Bilal askitin nasa, wahai Bilal suruh manusia itu diam. Atau istamsit, mintalah mereka diam gitu. Istamsit minan nas, minta mereka diam itu. Ya kan sama aja. Kalau yang dimaksud Pak Jokowi itu bukan soal minta diam. Yang mengajak sholat, as-sholata jami'ah, itulah yang disebut dengan muadzin. Walaupun tidak ada azannya, tetap menggunakan bahasa muadzin. Kenapa? Karena tetap sebagai orang yang memberitahu. Kalau Anda mau salahkan ini, salahkanlah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Pak, mengatakan itu. Wa uhibbu ayyamuru al-imamu al-muadzina ayyakula fil a'yadi. Nah, sudah pas kan? As-sholata jami'ah. Dan saya senang agar imam menyuruh kepada muadzin. Kurang apa lagi coba? Nah, makanya ya, kadang-kadang kita kan terjebak kepada min ahlakil jahili. Ada 3 kan, salah satunya perangai orang bodoh, salah satunya al-mu'aradatu qabla ayyafhama, menentang duluan padahal belum ngerti gitu loh. Belum tahu apa sebetulnya, belum tahu ini benar atau salah tapi sudah nentang. Atau kalau misalnya kita membaca di bagian-bagian akhir kitab Mantiq As-Sulam itu ya, Sulamul Munawwarah itu ya. Wa aslihil fasada bita'ammuli, dan perbaikilah kesalahan itu dengan cermat, dengan hati-hati. Wa in wajadta badihan,
fala tabdili atau fala tubaddili. Kalau kamu menemukan itu sebagai kesalahan tapi hanya secara tiba-tiba, artinya selewatan saja kok sepertinya salah, fala tabdili, maka diam, jangan ujuk-ujuk nyalahkan, cari tahu dulu ini benar salah apa tidak. Kenapa idkilah? Karena sebagaimana sudah diucapkan atau sudah masyhur, sudah populer, kam min muzayyifin, berapa banyak orang yang mencela, menyalahkan qaulan fasihan, sesuatu yang benar, ucapan yang benar. Berapa banyak orang yang nyalahkan hal yang sudah benar itu. Kenapa terjadi? Li ajli kauni fahmihi su'an, karena nggak paham gitu kalau bahasa kita ya. Karena goblok gitu. Karena pahamnya buruk. Itu bahaya sekali seperti itu ya. Jangan ujuk-ujuk menyalahkan. Ya mungkin Jokowi tidak paham tentang ini, tetapi walaupun dia tidak paham tentang ini, kalau dia tidak salah, kenapa harus disalahkan? Kenapa harus ditertawakan? Kenapa harus dibikin konten di mana di situ mengundang komentar, oh Jokowi nggak ngerti agama, PKI, Jokowi itu Islamnya abal-abal, Jokowi masa sholat id ada azannya, loh? Jadi kalau menyebut nama muadzin mesti ada azannya. Dan azan yang kamu maksud hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mesti itu. Jadi begitu ya. Mari kita itu, apalagi kepada pemimpin, beretika. Beretika itu kalau kita kepada orang tua saja, kalau nyata-nyata salah pun kita mesti cari cara. Apalagi kesalahannya pun hanya versi kita. Belum versi ukuran yang sebenarnya, tapi ngegasnya sebegitu ya. Ya terserah kamu mau bilang saya bela Jokowi, tetapi menurut saya kehormatan. Kita menghormati sesuatu memang layak dihormati. Dikritik boleh, tapi apa sih urgensinya mengkritik Jokowi menggunakan diksi muadzin? Misalnya itu pun salah, fatal, apa urgensinya? Toh Jokowi yang bukan pakar fikih, Jokowi yang bukan pakar hukum agama. Apa ada yang kait-kaitkan, makanya ulama jangan dipenjara, akhirnya kualat jadi nggak ngerti ilmu agama. Ya begitulah, begitu. Wal hukmu bima la ya'lamu. Nah, itu juga min ahlakil jahilin. Dan membuat konklusi, membuat ketetapan, membuat kesimpulan terhadap apa yang dia tidak tahu. Jadi ditanya tentang bagaimana planet Mars, dia planet aja nggak tahu, apalagi Marsnya. Oh planet Mars itu terbuat dari tepung terigu, terus rasanya ngaco kan? Ngaco pasti ya. Jadi benar, mentakallama fi ghairi fannihi atabil ajaib, qalahu Ibnu Hajar, kamu bisa cek di Fathul Bari itu. Orang kalau sudah ngomong apa yang bukan kapasitasnya, pasti kalimat-kalimatnya itu menakjubkan gitu, bikin kita tergeleng-geleng gitu ya. Begitu ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.